selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Iya. Saya Arya dari program studi kewirausahaan Universitas Anito Yogyakarta Pak. Iya, siap. Saya dapat tugas dari dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen digital Pak. Iya. Untuk mewawancarai perilaku konsumen digital Pak. Iya. Di sini ada 7 pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Iya, siap. Mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya biasa dipanggil Mas Berto. Pak Berto. Untuk Pak Berto, maaf, untuk usia saat ini berapa ya Pak? Usia saat ini 46. Oke Pak. Di usia Bapak yang 46 ini, Iya. bagaimana sih Pak pola belanja Bapak selama 3 tahun belakangan ini? Apakah berubah atau bagaimana? Dikarenakan untuk saat ini kan perkembangan teknologi itu semakin meningkat ya Pak. Iya. Apakah itu berdampak dalam Bapak berbelanja? Oh iya. Kalau saya lihat di pasaran itu sekarang dalam hal berbelanja itu sangat dimudahkan Mas. Mungkin dari adanya online terus cara pembayaran pakai digital itu sebetulnya saya sangat terbantu. Tapi terkadang saya lebih banyak menggunakan cash untuk berbelanja apapun dalam kebutuhan rumah tangga saya atau kebutuhan-kebutuhan dalam hal di jalan ya, misalnya jajan atau apa. Jadi untuk perubahan tentang penjualan sekarang saya tidak ada pengaruhnya, tetap fine-fine saja. Pak, untuk perkembangan teknologi saat ini kan semakin berkembang ya Pak. Iya. Apakah berdampak dengan perkembangannya teknologi, Bapak lebih sering berbelanja secara offline atau lebih sering berbelanja secara online Pak? Mengingat teknologi saat ini semakin berkembang. Ya, jadi saya dalam sistem berbelanja itu ada prinsip gini Mas. Selalu saya mengutamakan yang saya butuhkan, bukan disenangi. Ketika yang saya butuhkan itu biasanya saya belanjanya kebanyakan offline, tapi yang saya senangi biasanya online. Contoh yang saya butuhkan itu kebutuhan sehari-hari yang harus saya lakukan dalam berbelanja kebutuhan rumah tangga, itu yang saya butuhkan, itu saya selalu offline. Tapi kesenangan dalam artian beli belanja pakaian atau belanja yang lain, menurut kesenangan saya sering menggunakan online. Oh, jadi lebih spesifiknya Bapak juga aware dalam berbelanja secara online, tapi Bapak juga tetap berbelanja secara offline ya Pak? Ya, ketika kebutuhan rumah tangga nggak mungkin saya terus online. Kayak mau beli telur setengah kilo, masa online, saya terpaksa offline. Jadi saya tidak merasa terganggu atau merasa ribet ketika ada sistem online cara berbelanja untuk saat ini. Oke Pak. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa saja sih Pak hal yang paling penting menurut Bapak saat melakukan pembelian? Apakah itu mungkin Bapak melihat itu mementingkan dari segi harga, segi kualitas atau segi merek, itu Bapak apa yang Bapak lebih pentingkan? Yang lebih saya pentingkan itu kadang-kadang ketika berbicara online Mas, saya belanja online itu penjelasan yang detail itu kurang. Ada yang seperti halnya ketika ada pembeli yang tidak paham tentang digital Mas, tentang cara pembelian online. Tapi dia melihat produk itu murah dan yang dibutuhkan sama customer misalnya. Nah, saya pernah berbelanja online, tergiur dengan harga murah, barangnya bagus, tapi ketika saya terima itu barangnya tidak sesuai yang saya inginkan. Contoh, ukuran. Nah, ukuran atau dari bahan. Nah, menurut saya ketika pedagang-pedagang itu bermain online itu harus fair, menjelaskan secara detail. Mungkin dari ukuran, dari bahan atau dari kualitas. Karena harga itu jangan memancing customer atau konsumen itu dengan harga murah Anda bisa memiliki salah satu barang, tapi harus detail cara menjelaskan produk yang ditawarkan sehingga masyarakat atau konsumen yang tidak paham sama sekali hanya tergiur itu dia tidak merasa kecewa atau tertipu secara umumnya karena kesalahpahaman. Oh, jadi
yang paling Bapak pentingkan dalam berbelanja itu adalah kualitas ya. Ya, kualitas yang sesuai dengan apa yang dipromokan atau ditawarkan. Jadi Kualitas. antara 3 aspek ya Pak, saya coba mencari benang merahnya Pak. Dalam 3 aspek yaitu harga, merek, dan kualitas. Ya. Bapak itu lebih mementingkan yang mana ya Pak? Kalau saya mementingkan satu itu kualitas, Mas. Ketika kualitas itu sudah dijelaskan, saya akan memahami tentang harga. Contoh, barangnya jelek, barangnya bagus kok saya meminta murah, nggak mungkin. Ketika saya melihat di price listnya dengan harga murah, otomatis saya tidak meminta produk itu berkualitas. Tapi ketika ketepatan produk yang harus bisa dipresentasikan, sehingga barang murah dengan harga murah kita terima dengan pas dan tepat, tidak ada kecewa sedikit pun. Masalah tadi yang saya singgung, barang murah, harga murah, tapi ukurannya tidak tepat karena tidak dijelaskan. Setahu saya dijelaskan SL tapi ukuran dalam, padahal yang saya butuhkan SL ukuran luar. Jadi saya pakai dengan harga murah, dengan produk kualitas murah, tidak terlalu bagus, tapi tidak bisa saya pakai karena kekecilan. Nah itu Mas, monggo silakan dikembangkan lagi masukan dari saya seperti itu tentang berbelanja online. Berarti Bapak lebih mementingkan kualitas ya Pak daripada merek dan harga. Ya. Ya Pak. Untuk pertanyaan ketiga yaitu siapa saja sih Pak yang paling sering memberikan saran kepada Bapak saat berbelanja, entah itu teman, saudara atau keluarga Pak? Ya lebih banyak ke saudara, ke keluarga, maaf, ke keluarga. Ke keluarga karena apa? Sesuai dengan kapasitas gini Mas. Apa yang kita butuhkan bukan yang kita senangi. Kadang-kadang keluarga lebih cenderung ketika saya mau berbelanja online, dia bertanya dan kebutuhan apa, butuh atau enggak, atau yang kamu senangi, ketika yang disenangi itu bisa dipending untuk lebih hati-hati lagi dalam berbelanja online. Seperti itu Mas, kadang-kadang lebih ke keluarga. Lalu pertanyaan keempat Pak, apakah Bapak pribadi lebih bisa berbelanja secara online atau berbelanja secara offline dalam artian langsung datang ke toko Pak? Ya saya sebetulnya lebih senang lebih belanja ke toko Mas, langsung online ke toko. Karena apa? Real bisa melihat kualitas dengan sesuatu harga yang ditawarkan. Tapi dengan adanya keterbatasan waktu, saya nggak bisa kemana-mana. Nah, belanja online itu sangat membantu juga. Tapi ya itu tadi harus benar-benar jeli ketika produk yang ditawarkan itu, atau bahasa umumnya melihat komenan atau apa gitu. Jadi saya fleksibel Mas. Ketika saya kepengen tidak mau repot keluar harus ke tokonya, saya memanfaatkan belanja online. Ketika saya beri waktu dan saya pengen detail melihat sesuatu, saya harus ke tokonya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, seberapa penting sih Pak pengaruh perkembangan teknologi seperti handphone saat ini Pak dalam berbelanja? Untuk saat ini kan teknologi semakin berkembang ya Pak. Ya. Dan handphone sekarang semakin canggih. Nah, bicara penting atau tidak penting HP itu tergantung kapasitas manusianya mempunyai yang namanya HP. Sekarang begini, ketika HP kita punya, kita gunakan sesuatu yang bermanfaat, contoh berbelanja online, berkomunikasi, dan melihat berita sesuatu yang tidak harus kita melihat koran atau melihat media yang lain. Nah, tergantung manusianya. HP pun juga sama, ketika di era sekarang kebanyakan bisnis online atau penjualan online, Anda harus punya keseimbangan hidup tercipta. Jangan lupakan orang-orang yang mempunyai apa yang namanya lapak dagang atau toko yang dia tidak menggunakan online. Harus seimbang. Makanya dari awal tadi saya bilang, kebutuhan mana yang harus jenengan dahulukan. Ketika nggak ada waktu harus online, ya online. Ketika ada waktu, ya offline. Nah, datangi toko-toko itu, pedagang-pedagang itu yang notabene mereka tidak menggunakan sistem online karena sama-sama mereka berdagang sistemnya. Berarti menurut Bapak perkembangan teknologi saat ini tidak berdampak ya Pak?
Ya, intinya penting sekali dengan perkembangan. Kita di zaman mudanya dulu saya nggak ada HP. Oh, saya nggak penting ada HP. Tapi sekarang banyaknya HP dengan teknologi semakin canggih, kita harus bisa milah-milih, harus bisa universal. HP digunakan apa, HP tanpa digunakan juga kita nggak terlalu ngapa-ngapa, harus ngono ya, Mas. Universal. Ya Pak, untuk pertanyaan karena Pak, produk atau merek apa sih Pak yang paling Bapak sukai Apa itu? belanja? Produk atau merek apa yang paling Bapak sukai saat berbelanja Pak? Produk itu harus dari makanan, dari pakaian atau produk apa ini? Mungkin dari pakaian saja Pak yang Produk dari pakaian itu ketika berbicara produk itu saya nggak tergiur dengan merek, Mas. Karena apa? Sesuatu yang saya pakai itu istilahnya itu saya nggak ke merek. Jadi ketika saya harus menyebutkan produk apa, lebih ke pakaian setiap hari. buru-buru Mas. Pertanyaan terakhir Pak, pengalaman belanja apa yang paling Bapak ingat? Dua pertanyaan. Contohnya mungkin Bapak sangat mengingat saat belanja sepatu karena penjualnya sangat lama atau ada yang lain Pak? Saya lebih ke Mas, apa ya, kebutuhan pakaian, Mas, pakaian dan apa yang saya pakai setiap hari, saya selalu cenderung belanja itu, Mas. Tapi ketika offline, saya belanja kebutuhan untuk keluarga setiap hari. Satu, ketika offline itu kita bisa melihat cara penjual yang baik, melayani dan sebagainya. Ketika online, kata-kata yang harus diperjelas dengan produk yang ditawarkan. Jangan sampai ada indikasi ketika belanja online belum tentu apa yang kita terima sama. Banyak orang umum yang pernah bilang belanja online itu seperti beli kucing di dalam karung. Karena apa? Hati-hati, online penting, offline juga penting, tergantung apa yang kita butuhkan. Sekarang universal saja. Dengan adanya offline itu membantu sekali, dengan adanya online membantu juga. Berarti Bapak pertanyaan terakhir nih Pak, Bapak saat di online Bapak sering pernah ketipu atau enggak sih Pak? Bukan ketipu, kurang pas yang saya terima. Karena apa? Saya tidak seperti orang-orang yang paham dengan sistem pembelanjaan online. Tahu saya mencet ini, barangnya ini, harganya ini, kirim alamat, selesai. Padahal saya sudah jelas XL yang saya pilih, ternyata saya pakai XL itu seperti ukuran L. Jadi saya nggak muat dan pakaian itu nggak saya pakai. Cuman kecewanya itu aja, tapi miskomunikasi. Oke Pak, terima kasih banyak atas masukan dan informasi yang Bapak berikan. Mungkin cukup sekian Pak wawancara dari kami. Ya, Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak. sama-sama. Dan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semoga manfaat ilmu yang kita obrolkan, manfaat buat sebuah kemaslahatan. Oke Pak, terima Matur kasih nuwun. Pak. Nggih, siap. Jadi